kita ke makanan atau minuman teh kopi itu sebaiknya dihindari. Itu larangan Kanjeng Nabi. Naha an sabul amwati rawahu Hakim. Kanjeng Nabi melarang untuk memaki-maki atau menghardik atau mencaci maki para amwat, orang-orang mati. Kalau orang sudah mati itu jangan diungkit-ungkit kejelekannya, ya apapun. Ya sudah, karena dia sudah lepas tanggung jawab di dunia, tinggal mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi kalau orang mati itu ya sudah didoakan saja. Jangan kita ungkit-ungkit kejelekannya, wah sebulan begini, wah sebulan begini. Ya, itu tidak boleh, dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waladu Adam kulluhum tahta liwa'i yaumal qiyamah wa ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah rawahu Ibnu Asakir al-Hudzaifah. Anak keturunan Nabi Adam, kata Rasulullah, semuanya nanti pada hari kiamat di bawah bendera pimpinan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak turun Nabi Adam sampai kiamat itu nanti akan di bawah pimpinan Kanjeng Nabi. Nah, itu hebatnya Nabi itu. Ya, semuanya menjadi anak buah, artinya dipimpin oleh sosok Kanjeng Nabi. Maka besok pada hari kiamat itu yang akan ditanya pimpinannya. Maka kita kalau ngikut itu ya harus betul-betul. Kok pimpinannya selamat, insya Allah disyafaati pengikutnya. Ya, kalau Kanjeng Nabi sudah pasti, maka beruntung kita ini. Ya. Caranya bagaimana supaya kita mendapat kepastian pertolongan dari Kanjeng Nabi? Ya banyak-banyak sholawat. Ya, itu banyak-banyak melaksanakan sunnah Rasulullah. Kalau enggak itu tidak akan mendapatkan, karena memang Nabi itu diberikan namanya syafa'atul uzma, syafaat paling agung besar kepada siapa yang dikehendaki Kanjeng Nabi dengan izin Allah. Luar biasa itu, ya, luar biasa ditolong oleh Kanjeng Nabi. Ada yang kejebur baru sedetik di neraka, ditolong, ditarik Kanjeng Nabi. Ada yang sudah puluhan tahun, ada yang ratusan, ya sudah gosong-gosong badannya. Ya, karena di neraka itu, kalau di dalam Quran itu kan dicicipkan, kita itu mencicipi rasa sakit. Kok rasa, umpamanya rasa samurai itu ratusan kali lipat tajamnya, ya kita merasakan itu. Mati hidup lagi, ya kita cuma menumpang merasa, ya, merasa itu. Disengat api, disengat tawon, pokoknya merasakan apa yang ada di neraka, dan kita akan hidup terus. Dan itu luar biasa. Bayangkan kalau dalam surah Dukhan itu orang dalam neraka itu nanti disiram air timah tembaga. Air tembaga panasnya kayak apa? Disiram lagi, merotol. Ya, kulit, tubuh ini merotoli, ya, meleleh semuanya, sampai kerangkanya pun jadi kayak dipresto. Disiram tembaga gimana itu? Ya, kalau kita bayangkannya kayak luar biasa ngeri itu. Ya, itu ada pedih itu dalam surah Dukhan itu luar biasa. Rasakan
rasain loh, dulu di dunia kamu begini, sekarang rasain itu ya, rasakan kepedihan di dalam api neraka. Jadi besok kita akan di bawah bendera Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kan masih umum, bisa mensyafaati siapa saja yang dikehendaki. Kemudian kita juga punya pengikut. Kita ikut Kanjeng Nabi itu kan tidak langsung ikut Kanjeng Nabi, sebab kita nggak pernah ketemu, sebab kita nggak pernah bersalaman. Jadi siapa yang itu ikuti? Ulama-ulama yang konsisten, istiqomah, selamat sampai akhir hayatnya mengikut Kanjeng Nabi. Jadi kita ikut syariat Kanjeng Nabi. Syariatnya itu yang kita ikuti siapa orangnya. Maka kita mengikuti dalam literatur fikih itu ada ulama-ulama mazhab yang sangat populer dan diakui keulamaannya. Mereka lah 4 mazhabul arba'ah. Imam Malik, Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, Hanbali. Nah, kita ikut siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dites oleh Allah Ta'ala selamat, maka kita pun akan selamat. Terus nanti Imam Syafi'i kita nggak pernah ketemu, siapa yang kita ikuti? Ya ulama-ulama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita yang istiqomah mengikut kepada Imam Syafi'i, yang menjaga daripada ajaran-ajaran beliau. Ya, maka kita nanti akan ngikut, ya, dapat barokahnya, ditarik gitu. Wa ana awwalu man yuftahu lahu babul jannah, dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang akan pertama sekali membuka pintu surga. Jadi di surga itu ada sebuah pintu yang mana pintu itu dijaga oleh seorang malaikat, dan malaikat tersebut menjaga pintu itu belum pernah nengok Kanjeng Nabi. Satu saat Kanjeng Nabi masuk ke dalam pintu ingin membuka, dihadang oleh penjaga tersebut. Penjaga tersebut ngomong, man anta, siapa ente kok mau masuk? Dia belum kenal dengan Kanjeng Nabi. Anna Muhammadun, aku ini Muhammad. Oh, engkau Muhammad ya? Maaf, kata si penjaga malaikat itu, maaf, saya ini adalah orang yang ditugaskan untuk membukakan pintu apabila ada Muhammad yang pertama kali masuk. Dan pintu ini aku jaga, nyari, dan tidak pernah ada orang yang masuk satupun sebelum engkau memasukinya, wahai Muhammad, kata si penjaga tersebut. Dia akhirnya masuk Kanjeng Nabi, ya, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mula. Ya, jadi kubahan syikir sholawat itu yang dikarang oleh para habaib, luar biasa, ya, luar biasa. Maka para habaib itu yang menyebarkan agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin ke tanah Indonesia adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Mana ada habaib yang gak cinta sholawatan? Ya, gak ada. Ya, cari kalau ada. Cuman pemahaman yang agak menyimpang ada juga. Tapi umumnya habaib itu cinta sholawat. Sebab mereka cinta sholawat itu dibukakan segala kesulitan. Sebab Kanjeng Nabi ini adalah asbab, ya, min kulli asbab. Ya. Jadi Nabi ini bisa menjadi segala sebab sesuatu. Mif'ah
kunci dari segala yang tertutup. Kalau kebaikan masih tertutup, bacakan sholawat. Ya. Maka dikatakan Kanjeng Nabi, ya, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Kanjeng Nabi ngomong gitu, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku ini kotanya ilmu, dan si Ali itu menantunya, Ali bin Abi Thalib, menantu sekaligus sepupu Kanjeng Nabi. Wa ali babuha, Ali itu pintunya. Seandainya masjid ini Kanjeng Nabi isinya ya ilmu, maka pintu-pintunya itu untuk membuka ilmu adalah si Ali. Loh, kenapa kok si Ali? Ya karena Ali ini ditafsiri adalah menantu Kanjeng Nabi yang menjadi penerus keturunan Kanjeng Nabi. Ya, Ali menikah dengan Siti Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Rasulullah. Ya, menikah, barulah lahir para habaib Ali, Hasan Hussein, terus sampai sekarang para habaib. Maka Ali disebut menjadi babuha, pintunya, ya, yang menyebarkan Islam ya itu tadi. Dulu sudah mau dibantai waktu Karbala itu, tapi itulah, ya, sampai ingat-ingat perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah itu butuh pengorbanan. Korban dulu, enggak mungkin tidak. Ya, Kanjeng Nabi itu korbannya luar biasa. Pas waktu Sayyidina Husain terjadi pembantaian Karbala, semua keturunan Nabi itu dibantai. Ya, seandalalanya ada Ali Zainal Abidin, masih hidup, masih kecil. Itulah yang menjadi penerus perang daripada Sayyid Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah penerusnya sampai sekarang. Jadi ya Islam mau menyebar ya gara-gara barokah syahidnya Sayyidina Husain yang terjadi pembantaian Karbala. Ya, peristiwa Karbala dipancung itu Sayyidina Husain, ya, kepalanya konon ceritanya itu dijadikan main-main di kayak bola gitu, luar biasa. Maka saking orang-orang Syiah itu anti kepada orang-orang yang tidak suka dengan keluarga Ali. Maka mereka itu sebagai bentuk upacara adatnya itu kan menyiksa diri, saking sedihnya dengan peristiwa Karbala, sampai mukul-mukul wajah dan sebagainya. Sampai kan tahu kalau memperingati peristiwa Karbala itu kan ada upacara, ya, ada itu kumpul semua orang-orang di Iran, di mana itu, di Irak dan di Iran itu kan Syiahnya banyak. Itu mereka itu sampai ada yang mati. Ya, kalau peristiwa itu Karbala itu masih ada yang mati, 30 orang mati. Kenapa? Mereka kumpul itu menyiksa diri, ada memukul, ada pakai cambuk, ada pakai pisau itu. Saking saking nyesel kok aku nggak bisa menyelamatkan Sayyidina Husain. Nyeselnya begitu. Nah, itu cintanya mereka kepada Sayyidina Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu kita harus betul-betul mengikuti orang yang pantas kita ikuti supaya kita juga selamat. Kok pimpinan kita itu selamat, ya kita selamat.
Kanjeng Nabi sudah pasti selamat, Imam Syafi'i sudah pasti, ya. Dan guru-guru kita juga akan menjadi orang yang kita ikuti sehingga kita akan menjadi selamat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis selanjutnya riwayat Abu Nuaim. Wailul liman la ya'lam wa wailul liman alima summa la ya'mal. Ini celakalah bagi orang yang tidak punya ilmu. Celakalah bagi orang yang tidak memiliki ilmu, nggak pernah belajar. Bagaimana? Belajar di kelas sekolah aja nggak pernah, pengajiannya juga nggak pernah. Dari mana dia dapat ilmu? Maka orang yang celaka orang yang tidak punya ilmu di dalam menerapkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau belajar agama, ya, itu konsekuensinya harus mencari guru. Wa wailul liman alima summa la ya'malu. Yo, ada juga orang yang celaka, dia itu paham ilmunya tapi tidak melaksanakan. Tahu ilmunya tapi tidak melaksanakan. Pinter, tahu sembahyang itu wajib, tahu cara melaksanakan ibadah sholat, tapi dia enggan melaksanakan. Ini adalah orang yang celaka. Naudzubillah. Ya, kalau kita tahu nolong orang itu baik, ya nolong. Ya, kadang-kadang kita ini dilema dari hati kita. Ada orang susah, kita tahu orang itu susah, tapi mau memberi itu kok enggak. Nah, inilah yang dikatakan wailul liman ya'lamu wala ya'malu. Dia tahu kebaikan, dia tahu amal itu baik dan disuruh untuk dikerjakan, tapi dia tidak mengerjakannya. Ini adalah orang yang celaka. Jadi kalau bisa itu kita kerjakan sedikit demi sedikit semampu-mampu kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan la tasubbur riha. Janganlah kalian memaki-maki angin yang bertiup. Jadi kalau angin itu datang, baik itu kecil, sepoi, besar, jangan dimaki-maki. Wah, gara-gara angin di rumah saya jadi ambruk, rumah saya jadi roboh. Jangan. Kenapa? Fa innaha min rauhillah. Angin itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluknya Allah. Ya kadang dia keras, ya kadang sepoi-sepoi. Ta'ti birrahmati wal adab. Ingat, angin itu bertiup, dia datang kadang membawa rahmat dan kadang membawa azab. Ada dua cuma kemungkinan. Kok dia datang itu ya kadang membawa rahmat, ya nikmat bagi kita. Ya, kita kalau kepanasan nggak ada angin, ya kelimpungan juga. Maka kalau kita pas panas datang angin, senang, itu namanya rahmat. Alhamdulillah, ini ada nikmat dari Allah, wajib disyukuri. Tapi kadang ada kalanya angin itu membawa mudarat. Contohnya kayak angin puting beliung, anginnya keras, itu bisa rumah itu roboh, hancur. Ya, itu namanya angin yang membawa azab. Akan tetapi dari dua jenis itu, ya, angin yang membawa rahmat kebaikan dan angin yang membawa azab, maka walakin salallaha khairaha wa ta'awazu billahi min syarriha.
Maka yang dianjurkan adalah hendaknya kalian itu minta pada Allah daripada kebaikan angin tersebut, dan juga memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan angin tersebut. Jadi minta yang baik dan minta lindung daripada yang buruk kepada Allah. Itu caranya. Kalau ada angin yang kencang dan tidak kencang, itu caranya begitu. Kemudian lagi, la soma man somal abada, wa fi riwayatin la soma wala aftara, muttafaqun alaih. Tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya. La siyama wala aftara, dia enggak puasa dan tidak berbuka. Tidak ada puasa bagi orang tersebut, wala aftara, dan tidak ada berbuka bagi orang tersebut. Maksudnya ini puasa selama-lamanya. Dia tahan, nggak makan minum tiap hari. Ini nggak boleh, kecuali kalau orang itu khusus hari-hari yang diharamkan itu ditinggalkan. Kadang ada orang yang memang bertapa, ya, ingin mungkin membersihkan hati, tidak makan, tidak minum, ya nggak apa-apa. Tapi sesuai dengan syariat, ya, malam sahur, sorenya berbuka, gitu tiap hari. Kecuali hari-hari haram, 1 Idul Fitri, tanggal 10 Dzulhijjah, dan tasyrik 11, 12, 13. Nah, itu hari yang diharamkan, tidak boleh kita puasa. Kecuali setelah itu ya monggo silahkan mau puasa terus, yang penting ada bukanya, berbukanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian hadis selanjutnya, yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya'u summal ulama summa syuhada. Nah, ini urutan orang yang mensyafaati. Besok pada hari kiamat, orang yang akan mensyafaati itu pertama al-anbiya, para nabi. Jadi nabi itu kumpul sama umatnya. Yuk umatku, siapa yang kesulitan amal? Nanti akan dilihat. Pertama itu adalah para nabi yang mensyafaati. Kok sudah habis nanti baru bagiannya sumal ulama. Ulama itu mereka juga bisa mensyafaati. Jadi tingkatan sebawah nabi itu adalah para ulama. Sebab nabi itu mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu warisan para nabi. Namanya warisan itu kan berarti kan berhubungan dengan orang yang mewarisi, ya. Si ulama namanya waris. Si ulama namanya orang yang diberi waris. Nabi itu para orang yang memberikan waris, ya. Ilmunya itu namanya warisan. Nah, harus kita pahami, ya. Jadi kita ini harus mengikut ulama. Kenapa kok ulama? Ya karena sudah dinas. Orang yang hanya bisa takut kepada Allah ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang bisa takut kepada Allah itu hanya ulama, enggak ada orang lain. Ya. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Ulama itu bisa jadi ulama sebab dia punya ilmu. Ilmu itulah yang menjadikan keulamaannya. Jangan ditafsiri innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kalau secara terjemahnya kan sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kan begitu. Yang bisa takut kepada Allah itu diantara hamba-hamba Allah adalah ulama. Jangan ditafsiri setiap yang takut kepada Allah itu ulama. Salah. Kok yang takut kepada Allah disebut ulama? Berarti binatang kalau takut sama Allah disebut ulama. Salah.
Ya, orang pemabuk kok takut sama Allah disebut ulama, salah. Itu salah penafsiran. Jadi artinya apa? Orang yang bisa takut kepada Allah hanya para ulama yang bisa takut. Kalau nggak ulama mana bisa dia takut, dari mana dia mengetahui Allah? Orang nggak punya ilmu. Tapi kalau ulama mereka mesti berusaha untuk takut kepada Allah sebab mereka punya ilmu yang telah mereka pelajari. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian ya ma'syarus syabab, wahai para golongan pemuda, wahai para golongan orang-orang yang masih muda-mudi. Ini panggilan. Man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa kalian wahai pemuda-pemudi mampu di antara kalian al-ba'ata, mampunya itu adalah bekal untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaknya kalian menikah. Nah, ini anjuran kanjeng Nabi. Kalau ada pemuda belum nikah, sudah punya bekal, ya minimal dia punya penghasilan sehari 100.000 kayak berapa, bukan bisa cukup untuk makan dia dengan istri, ya, maka hendaknya dia menikah. Kita kalau punya anak yang sudah siap menikah, cepat nikahkan kalau sudah pas, ya, kalau sudah ada yang cocok. Kalau tidak, jangan dilama-lamakan, berbahaya. Kewajiban orang tua menikahkan anaknya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraji. Karena sesungguhnya menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Jadi orang nikah itu pandangan terjaga. Yang walaupun ada juga satu banyak yang matanya masih jelalatan, ya, banyak yang walaupun udah punya istri tetap juga mata ini kalau berjalan masih nengok-nengok kanan kiri, ya. Kanan kiri oke, ya. Jadi kalau pemuda itu cepatlah menikah. Wa man lam yastati fa'alaihi bisawm. Tapi kalau orang itu barang siapa yang tidak mampu, maksudnya nggak punya bekal menikah, masih pengangguran, cuman dia pengen nikah, itu bagaimana? Ya ditahan. Kata Nabi, caranya bagaimana menahannya? Bisawm, puasa. Jadi kalau ada pemuda pengen nikah tapi nggak punya bekal, itu belum boleh menikah. Itu nunggu punya kerjaan dulu. Minimal kerjaannya itu punya gaji lah, entah 50.000 sehari atau 100.000, itu untuk ngasih makan istrinya nanti. Nah, itu nanti orang tersebut boleh menikah kalau punya penghasilan. Fa innahu lahu wija'atun. Karena sesungguhnya pemuda yang dia berpuasa itu akan menundukkan syahwat dengan sebab puasanya. Jadi puasa itu sangat dominan untuk bisa menjadikan orang itu terkekang nafsunya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, terakhir, al-yadul ulya khairun minal yadil suflah. Falyadul ulya hiya al-munfiqatun wal yadus sufla hiya as-sa'ilatun. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya apa? Tangan di atas itu sebagai orang yang memberi, tangan di bawah itu maksudnya orang yang menerima. Kan begitu. Kalau secara zahir sampeyan
ngasih orang minta-minta, berarti kan tangan di atas itu lebih baik daripada orang yang meminta tangannya di bawah karena mau ngambil pemberian orang, ya kan? Nggak mungkin orang ngambil tangannya di atas begitu, nggak mungkin, pasti di bawah. Cuman kalau ahli tasawuf, ya orang-orang ahli thariqah itu, orang ahli tasawuf itu mereka memiliki cara pandangnya itu orang yang memberi berarti orang yang bersedekah. Kalau orang yang menerima meniatkannya nolong supaya dia itu dapat pahala, maka kita ini lebih baik. Sampai ngasih, bapaknya ngasih ya, ke saya itu berniat memberi pahala, ya kan? Sampai ngasih itu kan dapat pahala. Saya niatnya bukan karena mau ngambil pemberian itu, tapi ingin memberikan pahala. Berarti saya menerimakan apa yang sampai berikan. Itu maksudnya lebih baik. Karena apa? Memberikan pahala. Kesempatan Anda untuk bersedekah. Yadul ulya khairun minal yadil suflah. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Artinya pemberi itu lebih baik daripada penerima atau yang meminta. Maka kalau kajian tasawuf itu yang tergantung niatnya tadi. Kalau orang-orang meminta biasa itu kan cuma mintanya dapat duit sudah, dapat dikasih orang sudah, tidak punya niat-niat yang lain. Jadi kalau ulama dulu itu mereka nerima itu yes karena memberikan kesempatan orang lain untuk dapat pahala. Jadi saya terimakan. Begitu itu ulama-ulama tasawuf. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri dan kita tutup, mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan untuk membuka pertanyaan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qawwatin lana fi dinina. Allahumma ij'alna mawladana wa dhurriyyatana wa talamidana ya Allah min ahli al-'ilmi wa al-khair min ahli al-Qur'an al-Karim والمستجيب الشفاعة يا رب العالمين ورحمة يشرك يا رب بفضلك ورحمة يشرك يا الله يا ذا الفضل والجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.